sampai di section berapa ya? Masih ada yang eh, Andre atau Ananto masih kan nggak? Waktu itu sampai di section berapa kita? Saya ingat judulnya Pak, itu yang apa namanya, yang anomali atau aljabar Poincare itu. Anomali ya. Anomali itu Iya, di mana ya? betul. Oke, itu tuh kayaknya sebelumnya deh itu, yang Poincaré itu. Terakhir di situ sih Pak. Di Poincaré Paling. tadi ya? Yang Poincaré Iya, tadi. iya. Iya terakhir poin kare. Itu udah dibahas sih. Oh iya. Hmm. Oke. Ya ini mestinya eh kalau time ordering produk ini belum, saya kira belum ya. Belum. Mhm. Belum. Hmm. Oh ya ini ya, ini. Ini adalah ya kalau nggak salah yang bagian terakhir ya, kita coba dari sini. Jadi prinsip dari eh, aksi stasioner, apa prinsip stasioner dari aksi untuk medan kuantum ini kalau tidak salah itu sudah belum ini waktu itu ya? Hmm. Mungkin ini belum waktu itu. Ya, oke. Ya, seingat Iya. saya ini, mestinya ini. Baik, jadi setelah kita lihat untuk aljabar Poincare yang lebih luas dari prinsip yang kita miliki sebelumnya, ini adalah eh, bagaimana kita membawa persoalan yang ada di dalam teori medan kuantum ini ke dalam eh, sesuatu yang lebih dekat dengan ya sebut saja eksperimen begitu. Nah, untuk itu eh, di buku ini memberikan suatu eh, prinsip yang disebut sebagai prinsip aksi stasioner. Jadi kalau kita mengingat kembali di dalam problem mengenai mekanika dan khususnya di dalam mekanika ya, eh, sistemnya juga dibangun dari sesuatu yang disebut sebagai aksi stasioner. Dan dalam hal itu kita bisa melakukan suatu analogi di sini. Dan eh, arahnya kemana? Tentu saja kalau kita ingat kembali dalam persoalan persoalan mekanika, ketika kita bicara tentang aksi, berharap dengan adanya aksi membawa kepada kita pada sesuatu yang dapat memprediksi persoalan dinamikanya. Jadi poin utamanya adalah bagaimana kita punya dinamika di sini. Eh,
Apa yang dilakukan di sini? Pertama kita lihat di sini adalah variasi dari variabel dinamik, ya. Tadi jadi kurang lebih hal yang serupa ketika kita punya sistem di dalam mekanika, yaitu kita mencoba untuk mencari variabel dinamiknya dan divariasikan terhadap variabel dinamik tersebut. Nah, di sini disebut dengan generator. Nah, kalau kita punya variasi dalam mekanika akan menghasilkan persamaan, dan persamaan itu kita sebut sebagai persamaan Euler-Lagrange. Ya, tentu saja dalam hal ini kita juga memiliki apa yang disebut sebagai persamaan Lagrange atau persamaan Euler-Lagrange. Nah, eh, tentu saja persamaan Euler-Lagrange kita sudah kenal persamaan Euler-Lagrange di dalam problem eh, mekanika. Kemudian kita juga sedikit banyak sudah pernah melihat bagaimana persamaan Euler-Lagrange itu kalau bukan ke dalam sistem koordinat tapi dalam bentuk medan, seperti halnya di classical field theory. Dan sekarang medannya adalah medan kuantum. Jadi kita perluas lebih jauh lagi ke dalam sesuatu yang disebut sebagai medan kuantum. Nah, eh, suatu keadaan dalam hal ini kita memulai dari suatu keadaan yang didefinisikan pada suatu permukaan. Jadi permukaannya adalah permukaan yang space-like yang disimbolkan dengan sigma, dan kemudian di sisi yang lain kita juga punya sistem koordinat, ya, sedemikian sehingga space-like surface-nya itu adalah ruangnya itu sendiri. Ya, jadi sigmanya kita nyatakan sebagai permukaan space-like, dan sistem koordinatnya adalah juga sistem koordinat yang space-like. Pada suatu T tertentu, itu artinya itu adalah suatu permukaan yang sebut saja pada X0 yang sama dengan T, di mana T-nya itu ditentukan. Kalau T-nya itu ditentukan, maka keadaannya itu dinyatakan sebagai keadaan T. Nah, kalau kita ingin mengidentifikasi dua keadaan dari suatu keadaan T ke keadaan T yang lain, maka itu dinyatakan bagaimana menghubungkan antara T sebut saja adalah T2 dengan T1. Nah, secara umum ini digambarkan sebagai beda nilai ya antara dua buah bilangan kuantum yang berbeda, yang tentu saja berkaitan dengan perubahan sistem pada saat T1 dan juga sistem pada saat T2. Jadi apabila kita mencoba mengingat kembali di dalam persoalan mekanika kuantum, ya, yang mana keadaannya itu mengalami evolusi, ya kurang lebih itu gambarannya, bahwa keadaannya berevolusi dari T1 menjadi T2. Nah, dalam konteks keadaan T1 menjadi T2, dan kalau kita lihat bracket yang ada di sini yang juga merupakan bisa kita notasikan seperti suatu vektor, artinya ada suatu transformasi ya menghubungkan antara T1 dan juga T2. Nah, transformasinya seperti apa? Karena kita adalah di dalam sistem kuantum, maka transformasi yang dipilih adalah transformasi infinitesimal yang menggunakan operator uniter yang disimbolkan sebagai berikut ya. Jadi U sama dengan 1 plus I kalikan dengan G besar, dan sebagaimana yang kita cukup familiar dengan persoalan
operator uniter itu, maka G besar itu tidak lain adalah generatornya. Ya, jadi dia yang membangkitkan operator ini. Karena kalau kalau tidak ada G-nya, operatornya tidak ada ya, U-nya itu sama dengan identitas saja. Nah, sementara itu tadi ini ya suatu operator uniter. Kita definisikan suatu operator uniter yang namanya O. Kalau kemudian kita pilih suatu operator O menjadi yang berubah ya terhadap transformasi ini, berubah operatornya dari O menjadi O aksen, maka transformasinya selayaknya pada umumnya kita punya transformasi seperti transformasi similaritas, di mana O aksen itu sama dengan U dagger O dikalikan dengan U. Ya, jadi O-nya adalah sebuah operator, dan dengan demikian kita bisa mencari selisih antara kedua buah operator tadi, yaitu adalah O aksen dengan O. Selisihnya itu disebut sebagai delta O, ya, delta operator O. Nah, delta O itu eh, kita nyatakan sebagai, ya, di dalam mekanika kuantum tentu saja Anda mengenali ini, delta O tidak lain sama dengan 1/I ya dikalikan dengan komutasi antara O dan juga G, ya, di mana O dan G tadi masing-masing menyatakan operator dan juga generator dari transformasi uniternya. Oke, jadi ini adalah operatornya. Nah, sementara itu, kalau kita miliki suatu fungsi gelombang, ya, sebut saja fungsi gelombang psi, eh, kalau kita pilih sedemikian sehingga bahwa delta dari fungsi gelombang psi eh, vacuum excitation value dari operator O dari keadaan psi ini adalah selisih dari O dikurangi dengan O aksen, sedang yang di bagian suku kedua ini prime-nya psi-nya ada prime, ya, psi-nya ada prime-nya. Kalau tidak ada perbedaan, ya, kalau tidak ada perbedaan antara yang diberi dengan prime dan yang tanpa prime itu, maka selisihnya akan sama dengan 0. Itu artinya keduanya adalah sama. Nah, psi prime itu sendiri apa? Psi prime itu didefinisikan sebagai U dagger dikalikan dengan psi. Kalau psi aksen atau psi prime-nya adalah U dagger dikalikan dengan psi, maka psi dikurangi dengan psi aksen. Jadi psi aksen yang di sini itu adalah U dagger dikalikan dengan psi sama dengan delta psi, ya, dengan tentuan yang di atas ini tadi, maka kita bisa mengatakan bahwa delta dari psi itu sama dengan I kalikan G, ya, dari psi. Itu fungsi gelombangnya. Nah, bagaimana dengan perkalian antara dua buah fungsi gelombang? Jadi scalar product dari fungsi-fungsi yang ada, baik V aksen maupun psi aksen, ini adalah psi aksennya bisa V sama dengan V dikalikan dengan U dagger psi, di mana U dagger psi itu sama dengan psi itu sendiri. Jadi kita bisa katakan bahwa perkalian antara fungsi gelombang V dan fungsi gelombang psi itu bersifat invarian, ya. Jadi tidak berubah mana yang ada prime-nya dan juga yang tidak ada prime-nya. Dan hubungan kelengkapan, ya, completeness relation-nya tentu saja juga melengkapi ada di sini, sehingga
kita bangun suatu ruang ya, ruang vektor yang mengakomodasi fungsi gelombang ini semua secara lengkap. Dan dalam hal ini kita menggunakan basis vektor adalah cat A yang mengambil analogi yang sama seperti fungsi gelombang psi tadi, maka delta dari bra A sama dengan bra A dikurangi dengan bra A U Dekker, yaitu sama dengan ini persamaan 4.3.3 ya, I A G, jadi G-nya bekerja ke depan. Oke, ya. Kemudian ada dua buah transformasi, fungsi transformasi yang bisa kita bedakan dari T2 dan juga T1. Yaitu yang pertama, apabila kita tinjau menggarisbawahi bahwa variabel dinamiknya itu pada semua waktu dari T1 hingga T2, di mana T1 itu kurang dari T dan T-nya kurang dari T2. Jadi batas-batasnya dari T1 sampai T2. Sementara T1 dan T2-nya itu kita anggap tetap kita buat dia tidak berubah pada T1 dan juga pada T2. Nah, dalam hal ini di sini gunakan notasi delta bar C ya, delta bar C seperti barnya ada di bawah ya. Yang ini bekerja kepada medannya. Nah, variasi ini ya, variasi dari delta bar yang di bawah ini dipilih ketika akan dan boleh dipilih sebagai suatu angka numerik ya. Jadi ini adalah pilihan sampai kepada suatu kejadian statistik yang memenuhi medan dari si X ini itu sendiri ya. Kemudian tipe yang selanjutnya adalah yang terkait dengan variasi dari batas-batasnya, yaitu apabila kita ambil permukaan X0 sama dengan T1 dan X0 yang sama dengan T2, kemudian kita hitung, kita masukkan ke dalam perhitungan dari variasi yang ada, dan sedemikian sehingga bahwa variasi yang terinduksi pada medan tadi akan menghasilkan delta C ya, yang di sini dibedakan dari yang lainnya. Oke, tipe-tipe yang ada dari apa namanya transformasi antara T2 dengan T1. Baik, nah sekarang kita akan di sini kita akan meninjau suatu medan C yang ada A buah banyaknya si A pada saat T tertentu dan T-nya itu berada antara rentang T1 sampai dengan T2. Medan ini berada pada permukaan spacelight. Jadi ini berada pada permukaan spacelight di mana X0-nya adalah T1 dan X0-nya adalah T2. Jadi batas-batasnya T1 dengan T2 yang dibuat tidak berubah, fix. Nah, si XA di sini kita gunakan asumsi si XA
itu sama dengan si A X. Ini adalah sebagai variabel dinamiknya. Jadi medannya itu adalah menjadi variabel dinamiknya. Ya, tentu saja nanti variasian terhadap medannya. Nah, kemudian transformasi variasi infinitesimal itu yang disebut sebagai generator. Nah, eh, eh, ketika kita ambil suatu waktu T tertentu, eh, kita dapat nyatakan generator kita G pada suatu T tertentu adalah integral dari D3X V A X delta bar bawah si A. Ya, di sini X0-nya sama dengan T. Jadi kalau kita perhatikan, ini adalah jumlahan ya, jumlahan dari semua momentum yang ada. V itu kan momentum konjugatnya. Dikalikan dengan delta X, kalau kita bandingkan dengan konsep di dalam eh, koordinat biasa, ya ini adalah delta koordinatnya dikalikan dengan momentumnya. Oke, jadi variabel dinamisnya adalah delta bar bawah si A. Nah, tadi operator VA itu adalah momentum konjugatnya terhadap medan si A yang akan dicari. Nah, eh, kemudian apabila kita turunkan persamaan 4.3.4 ini kita turunkan, kalau kita turunkan maka eh, ya yang berubah kan V-nya menjadi V dot dan juga C ya. Jadi karena C tadi adalah variabel dinamis, maka kita punya momentum konjugatnya ada dotnya dan C A sebagai variabel dinamisnya juga ada perubahan. Jadi ini adanya C dot A. Nah, kalau kita lihat pada bagian yang diintegralkan di persamaan 5 ini ya kalau dibandingkan ini kan DDT dari G ini merupakan suatu variasi atau perubahan dari Hamiltonian. Ya, jadi kalau kita bandingkan seperti halnya di dalam mekanika kuantum, maka ini adalah sebagian yang merupakan perubahan dari Hamiltonian. Nah, eh, selanjutnya di dalam bentuk CA dan juga VA, delta H ini kan ya, delta H itu tidak lain adalah integral dari volume dari delta VA dikalikan dengan hubungan komutasi antara CA dan juga H Hamiltonian dan juga dikurangi dengan hubungan komutasi antara momentum konjugat dan dengan Hamiltoniannya dikalikan dengan delta CA. Ya, yang itu yaitu tidak lain ini adalah delta VA C dot A dikurangi V dot A delta CA. Nah, dari integral ini ada yang bisa kita lakukan, yaitu adalah integral dari D3X V dot ya, D3X V dot delta CA. Kenapa? Karena bisa kita tuliskan sekarang DGDT kita dalam bentuk yang lain, yaitu D3X delta yang kita keluarkan VA C dot dikurangi dengan Hamiltonian rapat Hamiltonian ya. Jadi ini adalah kaligrafi yang menyatakan rapat Hamiltoniannya, di mana ini tidak lain adalah integral dari Hamiltoniannya adalah integral dari rapat Hamiltonian yang ada di sini ya. Oke.
Jadi dengan bentuk yang ada di beberapa persamaan terakhir ini mengingatkan kita kepada formalisme Lagrangian yang umum kita kenal di dalam mekanika. Ya. Nah, eh, kalau kita tuliskan, ya sekarang kalau kita tuliskan suatu bentuk Lagrangian dengan bentuk persamaan 4.3.9, ya, ini VA itu adalah momentum konjugatnya, C dot itu oke, dalam Lagrangian yang biasa kita kenal ini adalah Lagrangian yang sama dengan momentum konjugatnya dikalikan dengan kecepatannya dikurangi dengan Hamiltoniannya, ya. Atau sebaliknya Hamiltonian dinyatakan dalam bentuk eh, kalau dipertukarkan maka Hamiltonian di sebelah kiri dan Lagrangian di sebelah kanan seperti halnya transformasi antara Hamiltonian dan Lagrangian yang biasa kita kenal di dalam problem mekanika klasik. Nah, eh, oke, dengan demikian eh, turunan dari operator G ya itu adalah integral dari D3X delta L rapat Lagrangian. Ya, jadi ini adalah rapat Lagrangian di integral delta variasi dari rapat Lagrangian eh, diintegralkan kita dapatkan seperti ini. Sementara eh, di awal tadi sudah kita identifikasi pada saat T1 dan juga pada saat T2 itu difikskan. Ya, dia tidak berubah di sana. Jadi ini mengingatkan kita juga kepada variasi stasioner yang ada di dalam problem Lagrangian atau variasi untuk menghasilkan Lagrangian, menghasilkan persamaan Lagrange. Nah, di sini variasi dari T2 T1, amplitude T2 T1 sama dengan I ya jadi menggunakan hubungan yang di atas tadi I T2 dari G pada saat T2 dikurangi dengan G pada saat T1 T1 yang ini tentu sama dengan I T2 integral dt d dt G T1. Nah, dari dua persamaan di atas ini, maka variasi T2 dengan T1 sama dengan ini, ya, sama dengan ini. Integralnya sekarang kita eksekusi di sini, karena ini adalah terhadap dt, dt-nya adalah kita ganti dengan rapat Lagrangian, variasi dari rapat Lagrangian, dan batas-batas integralnya adalah x0 sampai dengan x0, T1 dan T2. Ya, batas bawah T1 dan batas atasnya adalah T2. Ini integralnya sekarang adalah terhadap dx ya, bukan terhadap d3x tapi melainkan terhadap dx, yaitu memuat terhadap t, dx0, dx1, dx2 dan seterusnya. Ya, karena ini sekarang kita nyatakan batasnya juga dalam x0 yang sama dengan t1 dan x0 yang sama dengan t2 pada batas atasnya. Oke. Di sini eh, eh, apa ada simbol variasi ini di sini dituliskan mengingatkan kepada kita bahwa kita hanya melihat atau hanya meninjau variasi dari variabel dinamik saja, baik pada saat T1 dan juga T2 yang sudah kita tentukan, yang sudah kita fikskan. Nah, sehingga delta dari rapat Lagrangian ya itu artinya adalah variasi pada suatu T ya di mana T-nya itu adalah berada pada selang T1 sampai dengan T2. Oke. Nah, dengan demikian
maka kita bisa katakan bahwasanya hanya variasi-variasi terhadap medan-medan yang terletak pada boundary, pada batas X0 sama dengan T1 dan X0 sama dengan T2 di dalam rapat Lagrangian yang dapat yang memberikan kontribusi terhadap variasi T2 T1. Ya. Jadi ini juga sama saja dengan kita mengatakan bahwa dua buah permukaan di dalam G1 T2 dan dikurangi dengan G1 T1 dan variasi dari medan delta rapat Lagrangian, variasi rapat Lagrangian ya, terhadap batas-batasnya, dia di batas-batasnya itu tidak memberikan suatu kontribusi. Nah, tentu saja ya, hal ini akan membawa kita kepada bentuk persamaan Euler-Lagrange, tapi untuk medan kuantum. Nah, kemudian pertanyaannya adalah begini, ya, bagaimana sih kita mencoba melokalisir, mengisolasi dua bagian yang ada di dalam variasi dari rapat Lagrangian tersebut. Jadi kita pisahkan di sini, rapat Lagrangian kita bergantung pada Xia dan pada turunan dari Xia ini itu sendiri. Jadi kalau kita nyatakan rapat Lagrangian kita itu sama dengan sesuatu fungsi FA dikalikan dengan delta Xia ditambah dengan FA mu ya, dikalikan delta dari delta mu Xia. Ini deltanya variasinya dari rapat Lagrange. Oke. Dari sini itu dapat kita klasifikasikan lagi, dapat kita buka lagi, kita kumpulkan untuk yang ada, ini kan ada delta dari d mu Xia X, maka turunan dari d mu Xia X ini adalah d mu Fa mu X kalikan dengan variasi dari Xia, variasi yang kita keluarkan di sini, jadi tinggal F dengan d mu Fa mu, nah sisanya adalah d mu Fa mu delta Xia. Kemudian dipisahkan lagi dua buah kontribusi yang tadi ya. Dan sekarang kita pisahkan di antara dua batas, yaitu adalah X0 sama dengan T1, X0 sama dengan T2. Dan ini tidak memberikan kontribusi kalau untuk seluruh sembarang dari variasi dari Xia. Nah, kalau tidak memberikan kontribusi, ya, kita setelah pisahkan jadi dua ini, maka kita bisa katakan bahwasanya Fa X dikurangi d mu Fa mu X itu sama dengan 0. Ya. Atau jadi bagian di depan ini itu yang sama dengan 0, di mana T1 itu kurang dari X0 dan X0-nya kurang dari T2. Nah, bentuk ini adalah suatu bentuk yang kita kenali sebagai persamaan Euler-Lagrange. Nah, sementara itu ini juga memberikan informasi yang lain, yaitu adalah selisih antara G ya di surface-nya tadi, G pada T2 dikurangi dengan G T1 sebagai integral dari batasnya X0 T1 sampai dengan T2 dx d mu Fa mu X d Xia X ya.
kemudian kita gunakan permukaan hypersurface d sigma mu yang sama dengan, jadi kita fikskan pada d0-nya ini sama dengan 0, jadi dx1, dx2, dx3, 0. Karena ini adalah ada integral, maka integral ini dapat integral dari divergensi ya, maka ini dapat kita gunakan teorema Gauss ya untuk menyederhanakan, sehingga G T2 dikurangi G T1 adalah integral dari D3X FA0X delta Xi A ya. Jadi kita mengambil mu-nya yang 0 di sini. Dan dievaluasi di X0 yang sama dengan T2 dikurangi dengan integral pada yang dievaluasi pada saat X0 T1. Nah, kalau dikembalikan ke bagian depan tadi, maka momentum konjugat VA kan belum kita tentukan tadi ya. VA tadi itu adalah merupakan FA0X. Dan selanjutnya kita kenalkan suatu integral aksi. Jadi integral aksi kita adalah integral dari dx, tentu saja dx-nya adalah volumenya dikalikan dengan rapat Lagrangiannya, yaitu adalah Lx. Dan ini apa namanya, integral aksi ini adalah merupakan suatu fungsional ya. Jadi fungsionalnya dari medan variabel dinamik Xi A. Nah, batas-batasnya ini, dan kemudian kita tentukan rapat Lagrangian kita. Misalkan kita asumsikan rapat Lagrangian kita itu hanya bergantung pada Xi A dan juga derivatifnya, maka rapat Lagrangian kita adalah fungsional dari Xi A dan juga d mu Xi A. Nah, indeks ini tadi ada A ya, ini tadi adalah medannya, jenis-jenis medannya seperti apa ya, seperti yang biasa kita gunakan untuk menentukan banyak dari tipe medannya. Nah, sejauh ini kita belum mencari berapa FA dan juga FA mu. Oke, kita katakan tadi, oke, dia VA sama dengan FA, FA0 atau FA mu. Ya, FA dan FA mu-nya belum kita ketahui. Nah, selanjutnya kita gunakan variasi terhadap aksi ya, delta aksi dari fungsional Xi A dengan menggunakan permukaan spacelight ya, X0 sama dengan T1 dan X0 sama dengan T2, dan ini adalah merupakan respon dari variasi terhadap rapat Lagrangian L, maka variasi terhadap integral aksi A tadi itu sama dengan persamaan 21 ini. Nah, jadi kita punya delta L, dan delta L-nya dinyatakan dalam persamaan 22. Ya, delta L-nya dinyatakan dalam 22. Nah, yang selanjutnya itu adalah kita akan perlu untuk mencari tahu ya bagaimana hubungan antara persoalan yang kita tinjau dengan persoalan spin dan statistik ya, connectionnya. Oke, kembali lagi ke bagian dari medan yang kita gunakan sebagai
sebagai dynamical variabelnya. Kalau kita sudah punya yang di sana tadi, kita sudah menyatakan dia sebagai dalam terminologi medan, persamaan medan atau persamaan dinamikanya. Nah, kita perlu lihat lebih lanjut. Sebetulnya persamaan medannya itu isinya apa? Tadi kan kita baru katakan dia sebagai Xi, ya, Xi A, Xi dan tipe-tipenya tergantung dengan A yang kita miliki. Berapa banyak A-nya itu bergantung dengan tipe dari medan yang digunakan. Nah, untuk medan yang digunakan di sini, jadi ketika kita sudah punya persamaan dinamikanya tadi, Xi itu dapat kita tuliskan, ya. Jadi kalau kita punya variasi atau infinitesimal variation dari Xi B, maka kita dapat tuliskan bahwa Xi A1 X dikalikan dengan D sigma Xi A2 X dikalikan dan seterusnya sampai dengan delta bar Xi A, dan seterusnya sama dengan minus epsilon pangkat delta N dari Xi A1 dikalikan D sigma Xi A2 dan seterusnya. Bersamaan 23. Di sini ada epsilon bersamaan 24-nya juga begitu, ya. Di mana epsilon itu adalah nilainya sebesar -1 kalau medannya adalah Xi A sampai ke delta Xi A sebagai medan Bose-Einstein, dan +1 kalau epsilon itu adalah medannya merupakan medan Fermi-Dirac. Jadi nilai dari medannya tidak banyak perubahan. Yang membedakan adalah terletak pada nilai plus dan minus, ya, yang diidentifikasi oleh simbol epsilon di sini. Sementara itu delta N, delta M itu merupakan medan Fermi-Dirac, bilangan dari medan Fermi-Dirac. Di kanan dari delta Xi A, d mu delta Xi B, ya, untuk masing-masing untuk delta N dan juga delta M. Nah, delta M dengan delta M, delta N dengan delta M itu masing-masing mengandung bilangan yang medan fermion yang genap untuk memenuhi sifat dari Lagrangian density-nya Bose, ya, sifat Bose-nya dari Lagrangian density-nya. Nah, kalau bilangan fermion tersebut di kanan itu ganjil, maka jumlah dari medan fermion itu harus genap, dan juga sebaliknya tentu saja, ya. Kalau yang satunya genap, maka yang satunya haruslah ganjil. Nah, apabila kita dapatkan ekspresi yang sama untuk delta lambda, ya, delta lambda variasi dari bukan lambda, apa namanya, L Lagrangian di dalam persamaan di atas tadi, maka itu bisa merupakan sesuatu yang muncul dari aplikasi dari persamaan-persamaan. Jadi sebetulnya satu dengan yang lainnya, ekspresi satu dengan yang lainnya dapat kita peroleh dengan cara yang beragam. Artinya kita bisa menentukan jalan mana yang bisa kita pilih
mana dulu gitu, karena semuanya bisa didapatkan dari satu dengan yang lainnya karena berhubungan. Nah, bagaimana kalau kita eh, gunakan sekarang turunan parsial, ya, turunan parsialnya terhadap variabel dinamis Syiah. Jadi kalau ini kita lakukan turunan terhadap variabel dinamis Syiah, ini adalah simbolnya, dan juga turunan dari parsial dari D D mu Syiah. Jadi kita kan tadi punyanya Syiah dan juga D mu Syiah, jadi ini adalah derivatifnya dari keduanya. Kemudian ini diterapkan pada medan dan derivatifnya ya. Nah, persamaan apa namanya partial derivatif tadi. Nah, sekarang em, kalau kita gunakan ini dengan aturan berantai, maka variasi terhadap L itu diberikan pada persamaan 25. Ini adalah partial derivatif terhadap Syiah, ini adalah partial derivatif terhadap D mu Syiah. Oke, di sini diberi indeks R, maksudnya adalah tembok kerjanya dari kanan. Nah, eh, turunan parsial di dalam persamaan ya ini ya ada, kalau tadi Syiah adalah D Shi B D Shi A itu sama dengan delta AB. Kemudian kalau turunannya adalah terhadap eh, eh, derivatif first derivatifnya, partial derivatifnya adalah sama dengan perkalian dari dua buah Kronecker delta. Ya, kalau lebih banyak lagi, ya tinggal dikalikan lagi dengan Kronecker delta yang lain. Ya, tapi tentu saja Kronecker deltanya ini yang satu adalah memiliki indeks Greek, yang satunya memiliki indeks Latin. Ya, dan dengan A dengan B yang ada di situ. Nah, delta dari rapat Lagrangian ini ya, kemudian kita tuliskan, dapat dituliskan kembali ke dalam bentuk persamaan 26, dan dengan demikian kalau ini kita bandingkan ya, maka kita bisa mengetahui bahwa FAX itu sama dengan DL D Syiah, dan FA mu-nya adalah DL D D mu Syiah. Ya, oke, tentu ini bagian yang merupakan apa yang kita bisa tebak dari awal, karena bentuknya tadi adalah bentuk yang kita kenali sebagai bentuk persamaan Euler-Lagrange, sehingga wajar kalau kita peroleh di sini FA-nya adalah derivatif dari partial derivatif dari L terhadap Syiah, dan FA mu-nya adalah derivatif dari derivatifnya Syiah, ya, seperti hanya dalam persamaan diferensial. Dan bagian ini ya, FA mu itu kan tidak lain tadi sama dengan momentum konjugatnya, seperti halnya kalau kita punya bagian di dalam persamaan Lagrange ya. Jadi ini menggambarkan momentum konjugatnya. Sehingga delta variasi A itu adalah integral dari T1 sampai dengan T2 dx d mu VA mu delta Syiah. Dan kita punya persamaan yang seperti ini, persamaan 30 yang bentuknya kita kenali sebagai bentuk dari persamaan Lagrange, meskipun ini ada sedikit perbedaan ya, ada sedikit yang nampak berbeda karena di sini ada d mu dari d
lam L D D mu Xi A. Nah, eh, ini dapat dituliskan lagi dalam persamaan 31 ya dengan turunan parsialnya itu sekarang dari sebelah kiri, yang ini menggambarkan apa yang biasa sudah kita kenal. Jadi ini agak sedikit berbeda karena dari sebelah kanan, tapi ini sekarang dari sisi sebelah kiri. Dan apabila kita berikan teorema Gauss ya, dengan teorema Gauss, maka variasi dari A adalah integral D3X Pi 0A dikalikan dengan delta bar Xi A X pada X0 sama dengan T2 dikurangi yang satunya lagi, yang dibalik ya, pada yang T2 digantikan menjadi T1 atau pada saat T1. Sehingga ini adalah GT2 dikurangi dengan GT1. Nah, sementara itu ya fungsional derivatif dari Xi B terhadap Xi A ini adalah diberikan persamaan 33 yang tentu saja mengambil analogi yang sama di dalam Kronecker delta kita, dan untuk derivatif fungsional dari medan parsial d prime dari Xi B X prime itu dinyatakan dalam persamaan 34. Jadi kalau yang di atas itu adalah terhadap medan Xi, ini adalah terhadap D prime Xi. Jadi derivatif dari turunan derivatifnya. Nah, aturan perkalian ya ini diberikan di persamaan 35. Sekali lagi kita memiliki epsilon yang bisa bernilai -1 ataukah bernilai +1 berkaitan dengan medan Bose-Einstein ataupun Fermi-Dirac. Oke, sementara itu persamaan Euler-Lagrange-nya dapat dituliskan juga dalam bentuk yang fungsional, turunan fungsional dari aksi. Jadi ini antara aksi sekarang diturunkan, ini adalah menghasilkan juga persamaan Euler-Lagrange. Ya, jadi itu suatu ide yang coba kita terapkan dari yang kita miliki pada persoalan di mekanika, ya, dalam persoalan yang ada di dalam mekanika klasik yang biasa kita sudah kenal, yang kemudian kita aplikasikan ke dalam konsep kita tentang aksi di medan kuantum ini. Nah, jadi di sini adalah rangkuman dari apa yang sudah kita miliki. Jadi kita lihat pertama variasi dari transisi T2 T1 itu dituliskan sebagai hasil dari GT2 dikurangi dengan GT1, di mana T2 dengan T1-nya itu fix ya. Ya, karena kita meninjau bentuk yang stasioner, aksi yang stasioner yang sama seperti aksi yang dimiliki di dalam mekanika. Nah, G-nya adalah integral terhadap space volume, space like ini dari momentum konjugat dikalikan dengan variasi, di mana X0-nya sama dengan T. Untuk sembarang variasi infinitesimal dari medan Xi itu dinyatakan dengan delta Xi A.
untuk sembarang T di dalam selang T1 sampai dengan T2, kemudian VA-nya sama dengan VA 0 dan VA mu-nya adalah ini. Ya, ini adalah VA mu-nya. Jadi menyatakan momentum konjugatnya. Jadi VA itu adalah momentum konjugat dari medan Syiah. Kemudian integral aksinya, tapi integral aksinya adalah sekarang integral aksi fungsional. Ya, yang sebetulnya kalau ini bukan medan akan kembali ke dalam integral aksi biasa, tapi karena ini adalah suatu medan kita sebut sebagai integral aksi fungsional. Diintegralkannya terhadap seluruh volume ruang waktu. Kalau tadi volume space saja, ini adalah volumenya adalah space time semuanya diintegralkan. Dan kita dapatkan definisi tentang fungsional derivatif, ya, fungsional derivatif terhadap aksi integral fungsionalnya yang sama dengan 0, dan ini memberikan informasi kepada kita tentang persamaan Euler-Lagrange, atau dengan kata kalau kita punya persamaan Euler-Lagrange maka ini terpenuhi, dan sistem yang tadi kita bangun dari atas dari depan juga terpenuhi juga. Oke, ya. Jadi saya kira itu dulu untuk hari ini. Jadi yang kita peroleh itu nanti akan kita terapkan dalam beberapa dinamika yang terkait dengan sistem di quantum electrodynamic ataupun quantum thermodynamic. Tapi yang akan kita bicarakan tidak sampai ke quantum thermodynamicnya. Juga ada persoalan yang karena kita singgung-singgung dalam bahasan kita mengenai mekanismenya, bedanya dari Bose-Einstein ataupun dari Fermi-Dirac. Jadi itu juga berkaitan dengan statistik, spin statistic connection dari Bose-Einstein dan juga Fermi-Dirac. Baik, ya saya kira itu untuk hari ini, dan insya Allah kita lanjutkan pada besok di pagi hari jam 8 insya Allah. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang akan didiskusikan terlebih dahulu. Dari saya belum, Pak. Oke, ya kalau demikian kita bisa akhiri dulu untuk pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Baik, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.